Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sofia dengan nomor induk mahasiswa 2001569 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang 8 unsur-unsur gambar dalam bahasa rupa. Yang pertama itu ada unsur gambar deskriptif. Gambar deskriptif adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian yang digambarkan melalui ilustrasi ataupun lainnya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi yang berbentuk dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Berikut adalah contoh gambar yang termasuk memiliki unsur gambar deskriptif. Di sini saya mengambil gambar ini karena gambar ini mempunyai makna bahwa menceritakan sebuah fenomena atau kejadian di masa lalu, yaitu Perang Badar. Maka dari itu, gambar ini mempunyai unsur gambar deskriptif. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur gambar ekspresif. Gambar ekspresif adalah gambar kegiatan yang pengungkapan emosi dan perasaan yang timbul akibat pengalaman-pengalaman dari luar ke atas bidang gambar. Menurut Prawira, pada tahun 2017, seni merupakan ungkapan ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan guna mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain untuk merangsang pengalaman batin kepada penikmat yang menghayatinya. Gambar ekspresif pula dapat ditafsirkan bebas atau sesuai dengan persepsinya masing-masing. Berikut adalah contoh yang mempunyai unsur gambar ekspresif. Gambar ini mempunyai unsur ekspresif karena digambarkan ada seseorang yang sedang menangis atau merasakan kesedihan dengan mengeluapkan ekspresinya itu mengeluarkan air mata. Maka dari itu, gambar ini merupakan contoh dari gambar ekspresifnya adalah unsur gambar stilasi. Yang dimaksud dengan gambar stilasi adalah gambar yang diiringi dengan sebuah teknik yang bernama teknik stilasi. Stilasi adalah teknik pengubahan bentuk asli dari objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun, ciri khas dari bentuk aslinya itu tidak berkurang sedikit pun dan masih terlihat jelas bahwa gambar itu mempunyai makna atau makna yang sesungguhnya atau gambar yang sesungguhnya sebelum seseorang mendekorasinya dengan memodifnya dengan berbagai macam gambar seperti gambar bunga, dedaunan, atau tulisan-tulisan, akan tetapi tidak mengubah dari bentuk aslinya. Di sini ada contoh dari unsur gambar stilasi. Di sini ada gambar binatang, akan tetapi didekorasi dengan berbentuk baru seperti gambar bunga, tapi tidak mengurangi gambar awal. Gambar selanjutnya itu unsur gambar geometris. Unsur gambar geometris adalah bentuk-bentuk tertentu yang terukur dan dapat didefinisikan, seperti gambar lingkaran, bola, bujur sangkar, tabung, limas, segitiga, dan sebagainya. Nah, gambar geometris ini menggunakan motif lengkungan seperti garis dan lain-lain. Gambar geometris adalah bentuk dasar dari berbagai bentuk dan gambar. Nah, berikut ini adalah contoh yang mempunyai unsur gambar geometris. Pada gambar ini ada berbagai bentuk seperti segitiga, jajar genjang, persegi panjang. Itu gambar yang gambar geometris dapat didefinisikan bahwa simpelnya itu bisa dibagi dua. Nah, maka kita lihat pada gambar itu, pada contoh ini, maka dinamakan sebagai unsur gambar geometris. Unsur gambar yang selanjutnya yaitu unsur gambar simbolis. Menurut Kamus Webster, pada tahun 1997 menjelaskan bahwa pengertian simbol sebagai sesuatu yang mewakili atau menjelaskan tentang sebuah bentuk. Penggunaan simbol-simbol merupakan kegiatan yang akan selalu hadir pada setiap proses komunikasi. Tinjauan komunikasi untuk penelitian, makna simbol ini selalu mengalami perubahan seiring perkembangannya zaman.
Pola perubahan interaksi sosial di kalangan masyarakat akan membawa perubahan makna simbol yang terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk pemaknaan simbol dalam perubahan interaksi sosial dalam tinjauan komunikasi. Berikut adalah contoh dari gambar yang mempunyai simbol. Pada gambar ini merupakan sebuah informasi sosial kepada masyarakat bahwa di lingkungan tersebut ada jurang pada simbol ini, maka gambar ini merupakan dari unsur gambar simbolis. Unsur gambar yang selanjutnya yaitu unsur gambar estetis. Gambar estetis dalam seni gambar adalah nilai seni yang mempunyai keindahan yang terdapat dalam suatu karya atau objek seni. Contohnya, dalam karya seni nilai estetisnya bisa dilihat dari bentuk rima, diksi, dan gaya bahasanya. Menurut Alfi Irsyad dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dalam seni rupa estetis adalah suatu keindahan yang terkandung dalam suatu karya seni seperti patung, lukisan, benda hias, dan lain-lain menurut Dr. Andes Sri Murtono pada tahun 2007. Di sini ada contoh yang mempunyai unsur gambar estetis sebagai berikut. Digambarkan bahwa gambar ini atau lukisan ini mempunyai nilai keindahan estetis seperti dalam keadaan di pantai yang mempunyai nilai keindahan. Jika kita lihat di situ ada sebuah keindahan seperti senja. Mengapa gambar ini disebut dengan unsur gambar estetis? Karena jika kita melihat dengan rasa ketenangan dan kenyamanan, maka gambar ini atau lukisan ini akan terlihat indah. Unsur gambar yang ketujuh adalah unsur gambar semiotik. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sig. Dalam pandangan Joyce, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Dan tanda tidak terbatas pada benda menurut Joyce pada tahun 1993. Kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Bahasa dijadikan model wacana sosial sehingga bisa dikatakan bila seluruh praktek sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semua dapat juga dipandang berbagai atau sebagai tanda. Menurut Piliang pada tahun 1998. Berikut adalah contoh dari unsur gambar semiotika. Pada gambar ini adalah sebuah iklan sebuah produk sepatu. Di sini ada tulisan explosive speed. Nah, maka dari itu sepatu ini jika kita amati atau sebagai ada tanda, ada seorang olahragawan yang memakai sepatu ini ketika olahraga. Maka dari itu sepatu ini mempunyai tanda bahwa secepat apapun kekuatan yang pemakai gunakan atau olahraga itu, sepatu ini akan lebih kuat atau mempunyai, walaupun memakai dengan kecepatan tinggi atau ketika lari-lari atau memakai tendangan, sepatu ini memiliki kekuatan yang sangat kuat walaupun dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu dari sebuah iklan ini atau unsur gambar ini mempunyai makna tersendiri atau yang disebut semiotika. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu unsur gambar bahasa rupa. Unsur gambar bahasa rupa adalah karya visual yang digunakan atau sebagai seniman seperti karya lukisan anak-anak, gambar visual lainnya seperti relief candi, wayang beber, wayang kulit, wayang golek, karya manusia primitif, gambar ilustrasi, sebuah film, atau karya seni visual lainnya. Di sini saya mengambil contoh yaitu gambar lukisan anak-anak. Bisa kita jelaskan bahwa jika seorang anak itu mencari atau melihat suatu gambar visual terlebih dahulu, maka anak itu akan menggambarnya dengan semampunya yang ia bisa. Di sini kita lihat bahwa pada gambar visual itu ada 2 tangan dan 2 kaki, 2 mata dan 1 mulut, dan
itu digambarkan seperti monster yang memakai lapisan atau baju yang bercorak dan bervariasi atau bermotif. Nah, lalu anak itu menggambarkan yang ia lihat seperti ada 2 tangan, 2 kaki, memakai lapisan atau baju yang bercorak, berwarna-warni atau colorful, dan bermotif. Pada gambar tersebut, anak berimajinasi seperti sesuai dengan yang anak-anak lihat. Maka dari itu, pada gambar ini, menurut saya, gambar ini merupakan atau mempunyai unsur gambar bahasa rupa. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.